Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Kebijakan Peninjauan Kenaikan Upah dan Gaji. Saya Fitriani selaku moderator yang akan mempresentasikan tentang kompensasi. Pengertian kompensasi, yaitu kompensasi mengandung arti yang lebih luas daripada upah atau gaji. Upah atau gaji lebih menekankan pada balas jasa yang bersifat finansial. Sedangkan kompensasi mencangkup balas jasa finansial maupun non-finansial. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa baik secara langsung berupa uang finansial maupun tidak langsung berupa penghargaan non-finansial. Baiklah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yaitu Nurul Safitri dari Panis Mika. Kepada rekan saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengertian gaji dan upah. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya itu upah adalah kata lain dari gaji yang seringkali ditunjukkan pada pegawai tertentu, biasanya pada pegawai bagian operasi. Oleh karena itu, gaji dan upah dimaknakan sama. Gaji dan upah sudah barang tertentu tentu merupakan salah satu alasan bagi seseorang untuk bekerja dan barangkali merupakan alasan yang paling penting di antara yang lain, seperti untuk berprestasi, berafiliasi dengan orang lain, mengembangkan diri, atau untuk mengaktualisasikan diri. Paling tidak hampir 90% pertentangan antara pekerja dan majikan diakibatkan oleh masalah gaji. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penentuan gaji dan upah. Arti penting gaji, bagaimana disebutkan atas menghendaki penentuannya harus dilakukan dengan baik, agar fungsional sebagai alat untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan produktivitasnya. Salah satu aspek yang sangat penting dalam hal ini adalah jumlah gaji yang diterima pegawai harus memiliki internal equity dan external equity. Internal equity adalah jumlah yang diperoleh di persepsi sesuai dengan input yang diberikan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan. External equity adalah jumlah yang diterima di persepsi sesuai dengan jumlah yang diterima dibandingkan dengan yang diterima dalam pekerjaan yang sejenis di luar organisasi. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu organisasi dalam penentuannya dapat melakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Analisis jabatan atau tugas. 2. Evaluasi jabatan atau tugas. Dalam melakukan penilaian pekerjaan, ditemukan beberapa metode yang dilakukan dalam praktek, yaitu metode pemeringkatan atau job ranking, metode pengelompokan atau job grading, metode perbandingan faktor, metode penentuan poin atau point system. Tantangan dalam penentuan gaji dan upah. Meskipun sudah dilakukan evaluasi jabatan dengan sangat hati-hati yang menghasilkan ranking atau klarifikasi jabatan dan dapat ditentukan gaji yang layak sesuai dengan kelasnya. Seringkali hal ini tidak dapat dilakukan sebab di luar hal tersebut atau internal equity dan external equity, masih ada sejumlah faktor atau kekuatan yang mempengaruhi tingkat gaji yang sering di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan per materi.
Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu gaji sebagai bentuk kompensasi langsung. Penentuannya didasarkan pada nilai relatif dari suatu jabatan dalam suatu organisasi atau urutan kepentingan dari jabatan-jabatan yang ada. Untuk menentukan nilai relatifnya harus dilakukan evaluasi jabatan, dan bila mana evaluasi jabatan dilakukan dengan baik, diharapkan akan mendapatkan keadilan internal sebagai salah satu unsur yang penting dalam memotivasi kerja. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.